Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak mau membahas mengenai jurnal pembalik. Setelah penyusunan rasa saldo, setelah tutup buku, sebenarnya tahapan proses akuntansi itu sudah selesai ya dalam satu periode. Namun, masih ada tahap akuntansi yang masih dapat dilakukan jika diperlukan ya. Dan tidak selalu harus dilakukan sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan ya. Tahap akuntansi yang dimaksud di sini adalah membuat yang namanya jurnal pembalik. Oke. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik ini adalah ayat jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyelesaian tertentu. Jadi kita mau membalik yang namanya jurnal penyelesaian ya. Tetapi tidak semua jurnal penyelesaian perlu dibalik ya. Oke, ada pun jurnal penyelesaian di sini yang perlu dibuat jurnal pembaliknya itu antara lain yang pertama itu penyesuaian tentang piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian yang kedua itu penyesuaian tentang utang beban atau beban yang masih harus diterima. Yang ketiga, penyesuaian tentang pendapatan diterima di muka, tetapi saat penerimaannya ini dicatat sebagai pendapatan. Kita ketahui bahwa pendapatan diterima di muka ini untuk jurnal penyesuaian itu menggunakan dua pendekatan ya, ada pendapatan dan ada pendekatan utang. Oke. Kemudian yang keempat ini penyesuaian tentang beban dibayar di muka, tetapi saat pembayaran dicatat sebagai beban. Kalau beban dibayar di muka ini, kita tahu juga bahwa kita menggunakan juga dua pendekatan ya, pendekatan beban dan pendekatan harta. Oke, langsung saja ya, kita masuk kepada bagaimana sih menyusun jurnal pembalik itu. Oke, yang pertama kita bahas adalah pendapatan yang akan diterima atau pendapatan yang masih harus diterima ya. Ini kita langsung masuk kepada contoh kasus ya, begini. Apabila pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat pendapatan yang masih harus diterima pembayarannya sebesar 4 juta, maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember dan jurnal pembalik untuk kejadian ini adalah, kita bisa melihat ini adalah jurnal penyesuaian ya untuk tanggal 31 Desember ya, yaitu piutang usaha sebesar 4 juta di debit dan pendapatan jasa sebesar 4 juta di kredit. Ini untuk jurnal penyesuaiannya untuk 31 Desember. Bagaimana kalau kita mau membuat jurnal pembaliknya? Jurnal pembaliknya yaitu begini ya, untuk tanggal 1 Januari ya, karena tadi kita tahu bahwa jurnal pembalik ini dibuat di awal periode. Oke, maka pendapatan jasa pada piutang usaha sebesar 4 juta rupiah. Kita tinggal membaliknya saja, namanya kan jurnal pembalik. Jadi kita membalik ini. Yang tadinya piutang usaha ini di debit, kita baliknya di kredit. Dan yang tadinya pendapatan jasa ini di kredit, yang dari jurnal penyesuaian ini kita baliknya menjadi pendapatan jasa di debit. Oke. Ini untuk pendapatan yang akan diterima ya. Kemudian yang kedua itu beban yang masih harus dibayar atau yang biasa kita kenal dengan beban terutang ya. Oke, kita langsung masuk pada contoh kasus lagi. Misalkan gini, pada tanggal 31 Desember 2018 dibayar gaji pegawai karena sedang cuti sebesar 2 juta rupiah ya. Dari peristiwa ini, maka kalau kita membuat jurnal penyesuaian dan jurnal pembaliknya itu sebagai berikut. Oke, yang pertama itu kita membuat jurnal penyesuaiannya itu untuk 31 Desember 2018 itu beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta ya, 2 juta rupiah. Beban gajinya ini di debit, kemudian utang gajinya ini di kredit. Kemudian kalau kita mau membuat ke dalam jurnal pembalik itu untuk 1 Januari 2019 ya, berarti kita tinggal balik saja. Utang gaji sebesar 2 juta di debit dan beban gaji sebesar 2 juta di kredit. Jadi kita tinggal balik ini
beban gajinya dan utang gajinya. Oke. Setelah beban yang masih harus dibayar, kemudian kita mau membuat jurnal pembalik untuk beban dibayar di muka ya. Oke. Kita masuk lagi langsung pada contoh kasusnya. Misalkan gini, pada tanggal 1 November 2017 dibayar di muka beban asuransi ini untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Ini apabila saat pembayaran dicatat sebagai harta dan sebagai beban, maka jurnal saat pembayaran dan jurnal penyesuaian, kemudian jurnal pembaliknya itu sebagai berikut ya. Kita tahu bahwa untuk beban dibayar di muka ini kita menggunakan dua pendekatan pencatatan ya untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu saat pembayaran dicatat sebagai harta dan saat pembayaran dicatat sebagai beban. Oke. Ini jurnal pembayaran ya. Ketika dicatat sebagai harta itu berarti asuransi dibayar di muka pada kas senilai 1.200.000 ya. Ini adalah pembayaran saat pembayaran dicatat sebagai beban ya, yaitu jurnal umumnya beban asuransi pada kas ya senilai 1.200.000 ini di debit dan kasnya 1.200.000 di kredit. Kemudian bagaimana kalau kita membuat jurnal penyesuaiannya? Kalau untuk pendekatan harta berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 200.000. Kemudian kalau ini saat pembayaran dicatat sebagai beban itu jurnal penyesuaiannya itu begini. Asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Mengenai nilai 200 dan mengenai nilai 1 juta ini kakak tidak mau membahasnya di sini ya, karena sebelumnya itu di video kakak yang sebelumnya itu kakak sudah membahas secara rinci mengenai jurnal penyesuaian ini ya. Jadi kalau adik-adik masih bingung mengenai dari mana mendapatkan nilai 200.000 dan 1 juta ini, ada baiknya adik-adik melihat di video kakak yang sebelumnya mengenai jurnal penyesuaian untuk beban yang dibayar di muka ini ya. Oke, kemudian kalau kita buat jurnal pembaliknya di tanggal 1 Januari 2018, kalau kita menggunakan pendekatan harta ini ya, itu tidak ada jurnal pembaliknya ya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan beban, maka harus dibuatkan jurnal pembaliknya untuk 1 Januari 2018 ya. Dengan cara membalik yang tadi ini, asuransi dibayar di muka dan beban asuransi ini ya, posisinya yaitu kalau dibuatkan jurnal pembalik berarti beban asuransi senilai 1 juta, kemudian asuransi dibayar di muka senilai 1 juta rupiah. Oke. Setelah beban dibayar di muka, kita mau membuat yang namanya pendapatan diterima di muka ya. Ini kita langsung masuk kepada contoh kasus. Pada tanggal 1 Mei 2017 diterima di muka pembayaran sewa ruangan untuk 1 tahun ya sebesar 12 juta. Ini apabila saat penerimaan dicatat sebagai utang dan dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal saat penerimaan, jurnal penyesuaian dan jurnal pembaliknya itu sebagai berikut ya. Ingat bahwa pendapatan diterima di muka ini juga kita dalam membuat jurnal penyesuaiannya ya, kita menggunakan dua pendekatan ya, yaitu pendekatan utang dan pendekatan pendapatan ya. Oke, bagaimana pencatatannya? Oke, ini kita lihat kalau saat pembayaran dicatat sebagai utang itu ini jurnal saat pembayaran 1 Mei 2017 ya. Ini kalau dicatat sebagai utang berarti kas di sebelah debit sebesar 12 juta dan sewa diterima di muka sebesar 12 juta. Tapi kalau dicatat sebagai pendapatan itu, maka jurnal saat pembayarannya untuk 1 Mei 2017 ini yaitu kas di debit sebesar 12 juta dan pendapatan sewa itu sebesar 12 juta ya. Oke, bagaimana kalau membuat jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2017 ini berarti untuk pendekatan utang itu sewa diterima di muka di debit senilai 8 juta dan pendapatan sewa diterima pendapatan sewa ini di kredit senilai 8 juta ya. Ini kalau untuk jurnal penyesuaian untuk pendekatan utang ya. Ini kemudian kalau jurnal penyesuaian per 31 Desember 2017 dengan menggunakan pendekatan pendapatan itu, pendapatan sewa di debit senilai 4 juta, kemudian sewa diterima di muka itu senilai 4 juta rupiah. Mengenai angka-angkanya ini ya, kakak tidak mau membahasnya di sini karena
kakak sudah membahasnya juga ya di video kakak yang sebelumnya mengenai jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Jadi kalau adik-adik kembali lagi, kalau adik-adik masih bingung atau mengenai pencatatan mengenai jurnal penyesuaian diterima di muka ini, ada baiknya adik-adik melihat video kakak yang sebelumnya ya. Oke, saat kita membuat jurnal pembalik saat kita membuat jurnal pembalik per 1 Januari 2018 ini, kalau kita menggunakan pendekatan utang ini, tidak ada jurnal pembalik ya. Tapi lain halnya ketika kita menggunakan pendekatan pencatatan dengan pendekatan pendapatan ya, maka di sini kita membuatkan jurnal pembaliknya ya untuk 1 Januari 2018 ini, yaitu sewa diterima di muka senilai 4 juta dan pendapatan sewa senilai 4 juta. Jadi ini yang tadi ini tinggal kita balik saja ya posisinya, yang tadinya di debit pindah ke kredit dan sebaliknya yang tadinya ke kredit pindah ke debit. Oke, ini ya mengenai jurnal pembalik ya. Oke, selanjutnya ini di video kakak ya mengenai Nona Salon, kita telah membuat penyesuaian untuk Nona Salon ya. Maka di Nona Salon ini ada akun yang memerlukan yang namanya jurnal pembalik. Oke, kita perhatikan di jurnal penyesuaian yang sebelumnya kakak buat. Oke, jurnal penyesuaian per 31 Januari 2018 itu beban bunga di debit senilai 1.150.000, kemudian utang bunga senilai 1.150.000 di kredit. Maka kalau yang seperti ini memerlukan yang namanya jurnal pembalik, karena ini adalah beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Oke, jurnal penyesuaiannya per 1 Februari 2018 itu adalah utang bunga pada beban bunga senilai 1.500.000 ya. Di sini bukan 1.500.000, ada salah pengertian, 1.150.000. Oke, ini saja ya mengenai pembahasan mengenai jurnal pembalik. Kalau adik-adik masih bingung ya mengenai jurnal penyesuaian yang tadi kakak jelaskan, ada baiknya adik-adik melihat video kakak yang sebelumnya ya mengenai jurnal penyesuaian, agar adik-adik lebih bisa memahami mengenai jurnal pembalik ini, karena antara jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik itu saling berhubungan ya. Oke, sekian dulu dari kakak untuk video pembahasan kali ini. Semoga apa yang kakak berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan untuk yang sudah like, membagikan, mensubscribe video kakak mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, jangan lupa ya dibagikan. Semoga agar channel YouTube ini semakin berkembang. Oke, sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya.